kita punya bintang tamu lainnya. Beliau adalah seorang ustadz muda yang dicintai berbagai kalangan karena memang dakwah yang sangat luar biasa sekali, selalu menarik perhatian hati. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Ustadz Syam. Syam hadir di pagi-pagi ambiar. Gimana kabar istri dan juga anak, sehat ya? Alhamdulillah. Semakin berbahagia, alhamdulillah. Kita juga senang melihatnya, semoga semakin berkah juga. Ustadz ganteng sekali pagi ini. Oh, Masya Allah. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Ustadz sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Siap. Salam buat istri tercinta. Nanti Ustadz kapan-kapan juga datang sepatunya juga. baru banget, fashion banget. Dari Citayam Fashion Week kemarin. Oh, bukan dong. Oh, kayaknya kurang enak kalau posisi Rian ada di situ. Iya, iya. Bagaimana kalau Rian dan Kak Dewi di sini, kita putar ke situ. Ya, oke deh, boleh. Gimana tuh? Gimana tuh? Ustadz coba kasih tahu dong sama kita semua di Iya, sini, termasuk Ustadz. sama sobat ambiar di rumah ya, kalau menurut ajaran agama Islam, Iya. pertikaian dalam usaha itu seperti apa? Ini kan sekalian juga pastinya untuk mengingatkan kembali buat kita, ketika ada pertikaian dalam usaha harus seperti apa menyikapinya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau ada satu berita tersebar, maka hal yang pertama kali untuk kita harus lakukan adalah mengklarifikasi dulu atau tabayyun bahasa kita. Ketika kita sudah tabayyun, maka sudah tahu kebenarannya, barulah kita bisa mempercayai kebenaran tersebut kalau memang sudah fakta. Subhanallah. Jadi kalau berbicara tentang usaha, berbicara tentang pekerjaan orang lain, maka kita harusnya bertabayyun dan mengklarifikasi pekerjaan tersebut, hal tersebut. Dan untuk pribadinya, kalau dalam ajaran Islam disebutkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apapun yang ada di atas muka buminya Allah ini, semuanya boleh dimakan, tapi syaratnya harus yang halal dan yang thayyib, yang baik. Jadi nggak selamanya halal itu baik dan nggak selamanya yang baik itu adalah halal. Jadi dipikirkan dulu, yang pertama yang paling penting adalah halal, kemudian yang kedua adalah baik. Betul. Bukan benar, karena tidak semua benar itu baik, tapi yang baik sudah pasti benar. Betul sekali. Jadi kalau misalnya halal, gula itu halal, tapi bagi orang yang punya penyakit diabetes mungkin nggak boleh kebanyakan gula gitu. Jadi nggak baik bagi dia. Betul. Nah, terus Ustadz, jika usaha seseorang dinyatakan tidak benar, gimana cara menanggapinya secara menurut ajaran agama Islam ya Ustadz? Siapa yang memvonisnya menjadi tidak benar dulu? Nah, harus lihat dulu siapa yang memvonisnya tidak benar. Di Indonesia kita punya beberapa lembaga-lembaga. Misal usahanya di bidang kesehatan, menurut BPOM, oh ini tidak boleh, ini berbahaya untuk kulit misalnya. Ini tidak boleh untuk dipakai, digunakan obat tersebut karena berbahaya bagi kesehatan. Maka kita percaya lembaga tersebut karena mereka yang bertanggung jawab. Sama dengan penetapan halal dan haramnya. Mungkin halal di beberapa negara sampai di Indonesia tidak sesuai dengan tubuh orang Indonesia, maka menjadi MUI menetapkan ini haram gitu untuk orang ini. Maka subhanallah, kita lihat siapa yang membeberkan atau menyebarkan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik, ini adalah sesuatu yang baik, kita kembalikan siapa penentu baik dan tidak baik itu. Penentu baik dan tidak baik itu yang pertama Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas dalam Al-Quran, oh tidak ada nasnya dalam Al-Quran yang jelas, kita lihat daripada hadis Rasulullah. Oh dari hadis Rasulullah hanya pesan yang tersirat, tidak tersurat langsung gitu. Contoh misalnya sholat itu tidak disebutkan i'tidalnya, tidak disebutkan bacaannya dalam Al-Quran, cuma ruku sujud saja. Tapi siapa yang memberikan gerakannya? Rasulullah SAW. Tidak ada juga dalam hadis Nabi secara tersurat. Nah maka ulama ada ijtihad ulama, kemudian ada ijma ulama, kemudian ada qiyas. Apa itu qiyas? Dipersamakan gitu. Ada kira-kira yang sama di kasus Nabi waktu itu, baru kita ambil hukumnya gitu. Oke. Ustadz Syam, gimana kalau menutup rezeki? Ini menjadi viral juga di media sosial beberapa waktu terakhir ini, ketika ada orang lain mencoba menutup rezeki orang lain. Secara ajaran agama Islam Ustadz. Baik, kalau dibilang menutup rezeki itu seperti maut. Mau bersembunyi dimanapun, pasti rezeki itu akan mendapatkan kita.
Sama dengan maut. Maut kita mau bersembunyi dimanapun, pasti maut itu akan menemukan kita. Tapi yang ada bukan menutup rezeki, mungkin menjelekkan pekerjaan orang lain atau memfitnah orang lain. Nah, kalau sudah memfitnah orang lain, berarti yang berdosa adalah yang memfitnahnya. Baik, itu seperti membongkar rahasia ya. Kalau misalnya gini, analoginya misalnya Ustadz Syam ya, kalau ada yang punya usaha ayam goreng. Ayam goreng. Kemudian tetangga sebelah dia membongkar resep dari ayam gorengnya. Karena dia juga punya usaha yang sama, kurang lebih sama. Itu seperti apa? Membongkar rahasia atau resep orang lain. Kalau disebut seperti itu, misal si ayam goreng tadi sudah punya hak patennya, berarti udah bicara hukum. Gitu, udah bicara hukum. Seperti misalnya beberapa brand sampai dibuatkan berangkas yang sangat safety untuk menjaga resep khususnya, berarti sudah menjadi ranah hukumnya tadi. Tapi ada sesuatu yang mungkin boleh untuk kita sampaikan ke orang lain. Misal, engkau jangan berteman dengan orang ini. Kalau misalnya orang itu udah terkenal ya. Misal ada orang terkenal, dia adalah seorang yang membunuh misalnya. Dia membunuh orang. Kamu jangan dekat-dekat dengan dia. Karena kalau engkau bersama dengan dia, entar kamu akan menjadi korbannya. Engkau akan dibunuh. Maka itu bukan membongkar orang ini adalah pembunuh. Karena memang harus disampaikan bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Nah gitu. Jadi bukan berarti membongkar resepnya. Tapi kita memberitahukan kepada orang lain agar diselamatkan. Seperti itu. Kemudian Mau tanya apa lagi, King? Kamu, King? Enggak, tadi kan Ustadz yang pertama bilang, ini sebenarnya bukan pertanyaan, cuman tadi kan Ustadz bilang kalau gula tidak boleh karena penyakit diabetes. Iya, betul. Kalau Ustadz tidak boleh terlalu banyak makan gula karena manisnya udah ada di Ustadz. Seperti itu. tapi ini gimana ya kalau misalnya Biar nggak terlalu antara sering, dua Mas. umat Muslim Saling ya, konflik. Iya. dua orang beragama Islam, mereka berkonflik, ada konflik, bertengkar, bersiteru, apa yang harus dilakukan? Innamal salah satu tidak mau mu'minuna damai. ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan yang sedang berseteru di antara saudara kalian. Jadi kita ini jangan jadi kompor gitu ya. Kita mestinya kalau ada orang yang berseteru, mestinya kita mendamaikannya, mencari titik terangnya. Itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran yang orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau ada yang bersiteru, kita mencoba untuk mendamaikannya. Minimal kita menjauhkannya mungkin agar kedamaian itu tetap tercipta. Tapi kalau salah satu tidak mau didamaikan, masih saja mencari masalah dalam ajaran Islam, bagaimana Ustadz? Kan saya pernah membaca itu, tinggalkan dia atau harus tetap didamaikan? Betul, kalau misalnya ada orang sudah kita ingatkan tahap dakwah itu kan yakni dengan cara bil hikmah, dengan cara bijaksana. Kemudian mau'izah hasanah, penyampaian yang baik. Kemudian jadilhum billati hiya ahsan, dengan cara debat. Tapi kalau udah selesai, tugas kita cuma menyampaikan. Diikuti atau tidak diikuti, itu adalah urusan mereka. Hidayah, tidak dapat hidayah, itu adalah urusan Baik, Allah. Ustadz singkat, apa pesan yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang sedang berselisih? Silakan Ustadz. Kita berselisih dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta maaf, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maafkan, kita selamat. Tapi ketika kita berselisih dengan manusia, lalu kita seakan-akan merasa paling terzolimi, coba introspeksi diri. Siapa tahu kita yang malah yang zolim. Biasanya tuh orang yang paling merasa terzolimi justru tidak sadar bahwa dia yang sedang menzolimi orang lain. Itulah hidup ketika satu jari menunjuk, maka empat jarinya menunjuk diri kita sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.